Kami berjanji kita akan berdoa membangun kebaikan seperti menara yang tinggi. Ustadz Nasir, mari bersama membangun kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus sholihah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Sahabat-sahabat, hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah ketemu lagi dengan kajian membangun kebaikan, dan alhamdulillah pada kesempatan ini saya masih ditemani yang selalu setia, Mang Koko. Ya. Alhamdulillah Mang Koko hari ini sehat. Alhamdulillah Pak Ustadz. Alhamdulillah Mang Koko. Gimana Mang Koko? Ya, makin kesini kan harus makin sehat Pak Ustadz. Iya, alhamdulillah Mang Koko. Sehat itu penting Mang Koko ya. Iya. Tapi bukan berarti ketika kita sakit dianggap tidak penting. Nah, itu. Karena bagi kita itu bukan sehat, bukan sakitnya Mang Koko. Iya. Tapi yang paling penting nilainya baik enggak? Buat apa kita sehat kalau tidak baik? Kan begitu. Nah, kadang orang sekarang menganggap yang penting sehat, tapi kalau tidak baik, Iya, betul. kan begitu ya. Jadi mudah-mudahan Mang Koko juga sehat selalu ya. Kira-kira Mang Koko ada pertanyaan apa sekarang? Ya, kalau Mang Koko mau Pak Ustadz, suka ingin bertanya kepada Pak Ustadz, ada istilah mengejar ayam, melepaskan kambing dalam beribadah. Nah, itu maksudnya bagaimana Pak Ustadz? Oh iya. Kalau dulu peribahasanya begini Mang Koko, ngalupa moro pusing, ngalupaskeun julang. Dulu itu makanya. Tapi saya sendiri tidak tahu itu apa itu julang ya, tidak familiar. Nah, tapi kalau peribahasa tadi, jadi ada orang yang seakan-akan mengejar ayam, melepaskan kambing dalam beribadah ya. Iya, Nah, jadi begini Mang Koko. Nah, saya tanya, kalau kita berbuat baik ke orang lain dengan kepada kedua orang tua, kira-kira nilainya baik mana? Ya, baik kepada orang tua tuh Pak Ustadz. Ya, bagus. Jadi kalau dikepribahasakan tadi begini, ada orang yang hari ini luar biasa dermawannya ke orang lain. Iya, iya. Kalau ada acara ke temen traktir segala macam, habis-habisan, sampai kata tetangganya, luar biasa orang itu katanya. Dermawan bagernya luar biasa. Tapi ucapan dermawan bager itu Mang Koko tidak keluar dari ucapan kedua orang tua. Artinya terhadap kedua orang tua itu mungkin orang tidak seperti apa yang dilakukan ke teman-temannya. Padahal dalam beribadah ke orang tua ini seakan-akan nilainya kambing. Tapi terhadap orang lain itu nilainya ayam. Jadi kalau peribahasa tadi, kenapa ayam dikejar tapi di satu sisi kambing dilepaskan? Artinya orang itu tidak cerdas dalam beribadah. Bukan berarti tidak boleh mengejar ayam, boleh, tapi ikat dulu kambingnya. Iya. Artinya berbuat baiklah kepada orang tua, harusnya melebihi seperti apa yang diperbuat kepada teman-teman dan sahabat dan komunitasnya. Oh, jadi istilah Sundanya Pak Ustadz, kalau teh ulah disapirakeun gitu. Iya, artinya begini, mengejar ayam kan nilainya kecil. Iya Pak Ustadz. Kenapa yang nilai kecil dikejar, sedangkan yang nilai besar tidak dikejar, bahkan dilepaskan? Itu kan tidak baik. Iya. Nah, mestinya terhadap orang tua baik, lebih baik, kemudian ke yang lain pun baik. Nah, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, Mang Koko misalkan ibu-ibu nih. Iya. Ibu-ibu, ada fenomena begini, pengajian tiap hari. Iya.
ziarah kemana-mana, Iya. arisan dikejar segala macam. Tapi kemudian di satu sisi melupakan pelayanan terhadap suami. Oh, Di rumah diculgen gitu Mang Koko. Jadi pengajian dari mulai Senin sampai hari Ahad penuh, sedangkan suami di rumah tidak dilayani. Nah itu sama seperti apa tadi? Mengejar ayam, melepaskan kambing. jadi suami dulu yang wajib. Mestinya suami dulu, karena suami itu nilainya seakan-akan kambing tadi. Oh, jadi suami sama dengan kambing. Iya. Bukan Pak Ustaz, nilainya mungkin Pak Ustaz. Masa saya disamain kambing Pak Iya. Ustaz. Nilainya Mang Koko. Jadi nah, kemudian baru setelah itu kejarlah kebaikan. Karena perempuan itu di rumah, surganya. Jadi wanita itu surganya di rumah. Surganya di rumah. Oh, di rumah wanita itu ya. Nah, yang penting kata Nabi jaga 4 hal. Ya, 1, jaga sholat 5 waktu. ya, Yang kedua, jaga saum yang fardu. ya. Yang ketiga, jaga aib keluarga. Mang Koko, kalau tidak punya beras jangan dibuat status. Oh, gitu di Nanti status. orang lain tahu. Iya. Mun merewanya Pak Ustaz. Lapal merewa Biarkan suami istri aja yang apa mengetahui kekurangannya, jangan ke orang tua pun tidak boleh. Oh, iya Pak Ustaz. Baru yang keempat, jaga ketaatan terhadap suami. Kata Nabi, jika 4 ini ditaati oleh perempuan, maka silahkan nanti ketika meninggal masuk surga dari pintu manapun. Amin. Nah, artinya begini, silahkan kejar kebaikan di luar. Iya. Yang tadi nilainya ayam tuh, Iya. tapi jangan lupa ikat dulu kebaikan terhadap suami di rumah yang nilainya kambing. Jadi wanita itu kalau ada kegiatan di luar rumah harus seizin suami. Seizin suami dan layani dulu suami. Oh, gitu Pak. Jangan sampai, Pak, Mama pengajian, nyanguh ente di rumah. Oh, iya, iya Pak. Masak nasi enggak, nyayur dulu enggak. Padahal itu nilainya kambing tuh. Oh, kambing nilainya. Iya, nilainya sebesar kambing. Itulah peribahasanya. Itu yang kedua ya, contohnya supaya paham. Yang ketiga nih, contoh yang ketiga. Ada orang yang luar biasa solehnya di masjid, Mang Koko. Iya, iya. Nah, soleh di masjid itu kan hablum minallah. Iya. Hubungan orang itu terhadap Allah. Tapi kenapa dia kejar kesolehan di masjid, tapi ketika hadir di tengah-tengah sosial masyarakat, dia ternyata tidak akur dengan tetangga. Aduh. Bertengkar terus dengan tetangganya. Kemudian tidak baik bermasyarakatnya. Padahal kebaikan di sosial itu lebih besar nilainya dibanding dengan hablum minallah. Nah, ada orang yang tadi mengejar bacaan Al-Qur'annya bagus, tapi kenapa di lingkungan masyarakatnya dia tidak bagus. Ada orang yang mengejar saumnya bagus, tapi di tengah-tengah masyarakatnya tidak peduli. Gitunya Pak Ustaz. Iya, artinya bukan berarti tidak mesti soleh, tidak harus soleh kepada Allah, bukan. Artinya yang terbaik itu hablum minallah kepada Allahnya soleh. Kemudian jangan lupa hablum minanasnya pun harus soleh, harus baik. Iya, iya. Itu namanya keseimbangan. Ya, Pak Ustaz. Gitu. Kenapa? Karena hablum minanas ini nilainya lebih besar seakan-akan kambing. Itu. Jadi artinya pertanyaan tadi, ada orang yang dalam beribadah itu mengejar yang senilai ayam, tapi yang nilai kambing dilepaskan. Iya, Pak. Nah, itu kan tidak cerdas dalam beribadah. Orang itu rugi ya Pak Ustaz ya? Rugi. Mang Koko. Artinya justru yang baik itu adalah, saya pernah menyampaikan tuh. Jadi bagaimana ketika kita mengerjakan sesuatu amal itu, pilihlah amal yang nilainya paling tinggi. Ini supaya maksimal gitu Mang Koko. Seperti sholat. Ya. Kan sholat itu nilainya 2. Ada yang 1, ada yang 27. Berarti kita dalam hidup ini kejarlah yang nilainya 27. Iya. Bagaimana? Ya berjamaah awal waktu di masjid. Karena kalau tidak itu nilainya 1. Itu diantaranya. Iya. Jadi pertanyaan tadi itu adalah
bagaimana ada orang yang mengejar ayam melepaskan kambing dalam beribadah. Contohnya tadi. Jadi sekali lagi ada orang yang mengejar nilainya rendah, dikejar-kejar tuh yang nilainya ayam itu kan 30.000. Ya. Jadi yang nilainya 30 dikejar. Tapi kenapa yang nilainya kambing 3 juta dilepaskan? Nah, itu diantaranya seperti tadi ya. Berbaik dulu kepada orang tua, baru ke yang lain. Iya. Layani dulu suami, baru ibadah yang lain. Berbuat baik dulu terhadap sosial, baru ritual. Itu ya, Mang Koko. Gimana? Sudah paham? Iya, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Tapi kadang-kadang gini Pak Ustadz, kalau ada suaminya bawa duit, dilayani, senyum Pak Ustadz. Tapi kalau suaminya pula ke bawa duit, cemberut Pak Ustadz. Itu teh nilainya, perempuan seperti itu nilainya ayam. Oh, nilainya ayam. Artinya begini, orang lain bisa seperti itu. Jadi sayang ketika suami punya duit. Oh. Yang kambing itu ketika suami nganggur, tidak punya duit, masih melayani. Waduh. Apalagi 24 jam ya Pak Ustadz. Nah itu. Iya Pak Ustadz ya. Jadi berbuat baik terhadap yang baik itu umum. Iya. Tapi ketika kita berbuat baik terhadap orang yang tidak berbuat baik, nah itu yang susah. Oh. Senyum terhadap orang senyum itu biasa. Iya. Tapi senyum terhadap orang yang tidak senyum kan? Iya. Susah. Ya, apalagi senyum sendiri ya. Itu mah udah repot Pak Ustadz. Nah itu Mang Koko ya. Iya. Nah, jadi makanya perempuan pun begitu. Melayani suami ketika dia nganggur tidak punya uang itu nilainya lebih besar dibanding dengan melayani suami ketika punya duit. Karena yang lain pun bisa. Iya Pak Ustadz. Itu Mang Koko ya. Iya Pak Ustadz, makasih Pak Ustadz. Sudah ya? Ya, makasih Pak Ustadz. Alhamdulillah, makasih Pak Ustadz. Iya, sama-sama Mang Koko, sehat selalu. Amin. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Untuk terus istiqomah membangun kebaikan ya. Amin. Kita tutup dengan doa kifarat majelis Mang Koko. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berjanji kita akan berdoa membangun kebaikan seperti menara yang tinggi. Dengan jiwa yang teguh takkan pernah berhenti menyebarkan kebajikan tanpa lelah dan letih.